Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 5 akan membahas tentang bab 1 menyayangi anak yatim. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku akan kepahaman, serta jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sudahkah kalian memberikan kasih sayang terhadap anak yatim? Menyayangi anak yatim adalah pesan Allah yang diamanatkan pada kita agar dapat memberikan rasa simpati dan empati terhadap mereka. Allah sangat memperhatikan anak yatim sehingga disebutkan dalam beberapa ayat dan juga surat, salah satunya adalah surat Al-Ma'un. Mari mengenal surat Al-Ma'un. Arti dari surat Al-Ma'un itu sendiri adalah barang-barang yang berguna. Kemudian surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat dan terdapat pada urutan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Arti surat Al-Ma'un ayat pertama adalah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang mengherdik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat ria. Dan ayat ketujuh, dan enggan memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Asbabun nuzul Quran surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un memiliki beberapa asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat di mana sebagian besar berkaitan dengan teguran terhadap perilaku buruk dan kurangnya kepedulian sosial. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa 3 ayat pertama turun terkait dengan Abu Sufyan yang suka menyembelih unta pada saat itu. Namun, mereka menghardik dan mengusir anak yatim yang sedang meminta daging mereka. Kemudian, riwayat Asbabun Nuzul, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa surat ini turun untuk mengingatkan orang yang lalai dalam sholat dan melakukan ibadah hanya untuk pamer saja. Untuk pesan pokok Quran surat Al-Ma'un menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang mendustakan agama. Di antaranya adalah yakni larangan menindas anak yatim. Kita tidak boleh berbuat seenaknya terhadap anak yatim. Kita diwajibkan untuk dianjurkan oleh Allah untuk menyayangi anak-anak yatim. Yang kedua, kewajiban peduli terhadap orang miskin. Kita juga dianjurkan untuk saling membantu kepada orang yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga, larangan berbuat ria. Kita nggak boleh ria. Apa itu ria? Ria adalah berbuat pamer hanya untuk dipuji oleh orang lain.
Kemudian yang keempat, kewajiban menunaikan sholat dengan benar. Jadi kita ketika sholat harus tepat waktu dan tidak boleh menunda-nunda sholat. Kemudian yang kelima adalah anjuran untuk berbagi terhadap sesama. Beberapa hukum bacaan mim sukun dalam Quran Surat Al-Ma'un. Hukum bacaan mim sukun dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mithli atau disebut juga idgham mimi. Idhar syafawi adalah terjadi ketika mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Cara membacanya adalah dengan jelas dan terang tanpa dengung. Contohnya adalah pada kata alhamdu, terdapat pada surat Al-Fatihah. Kemudian ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyamarkan huruf mim dan mengeluarkan suara dengun atau gunnah. Contohnya adalah pada kata fa'in kuntum. Kemudian untuk idgham mithli atau idgham mimi. Idgham mithli terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf mim sukun ke dalam mim yang berharokat dan didengungkan atau gunnah. Contohnya adalah pada kata antum mimma. Rasulullah sangat memperhatikan dan menyayangi anak yatim yang disebut dalam hadis beliau. Hadis tentang menyayangi anak yatim riwayat Imam Bukhari, yakni an Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sabbati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Yang artinya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Pesan untuk kita semua, sebagai anak muslim, kalian harus memiliki kebiasaan peduli terhadap orang lain dan harus menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, acuh tak acuh, dan tidak peduli. Sikap ini sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Orang akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika kalian sering menanam kebaikan, maka kalian mendapatkan kebaikan itu juga. Kepedulian sosial merupakan perilaku terpuji, yaitu empati dan simpati terhadap orang lain. Orang yang memiliki kepedulian berarti dia selalu memiliki sikap memperhatikan atau menghiraukan orang lain sehingga ingin selalu membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang tersebut, terutama kepada anak yatim yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tua mereka. Mereka juga berhak menerima kasih sayang hingga usia mencapai baligh. Itulah akhir mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi tentang menyayangi anak yatim. Semoga kita dapat mengamalkan dan melaksanakan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk kita semua, untuk selalu menyayangi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.